90% lebih ya transmigran itu bergerak di pertanian. Pertanian termasuk perikanan, tambak, perkebunan. Itu walaupun saya bilang tidak bisa menjawab fluktuasi pasar, artinya misalnya pasar ya tiba-tiba minta kacang kedelai yang biasanya 1000 ton, hari ini tahu-tahu minta 1500. Terus kita petani minta 1500, kita nggak bisa terus tanam besok tumbuh, nggak bisa ya. Itulah sebabnya pertanian disebut tidak responsif terhadap fluktuasi pasar. Namun demikian pertanian itu sangat kokoh, itu sangat kuat berdiri untuk menghadapi hempasan krisis ekonomi. Kalau lagi krisis begini, bertumbangan itu semua sektor, hanya pertanian yang hidup. Karena itu kita mesti betul-betul perhatikan sektor ini. Dan subsektor transmigrasi sama pertanian begini dekatnya. Jadi kalau saya bicara transmigrasi, saya harus bicara pertanian, karena kalau pertanian babak belur, transmigrasi babak belur juga. Ya, karena itu sebabnya saya ikut campur terus, meskipun ditanya ini kan sektor pertanian, iya, tapi kalau dia nibla, saya juga nibla. Babak belur semuanya, kacau. Gitu. Jadi makanya saya selalu hantam. Itu soal kalau udah bicara impor beras, hajar. Begitu dia ngomong impor kedelai, saya hantam juga. Gitu. Karena ini dampaknya kepada transmigran, pada pembangunan transmigrasi, langsung transmigrasi. Bayangin. Sekarang coba beli beras sekilo berapa tuh? 3.400 per kilo. Belinya dari Myanmar lagi. Negeri yang zaman kita merdeka aja dia masih terbata-bata, masih netek. Kita udah maju, dia masih juga ngempeng aja dia di kolonial. Dia negeri isolasi, nggak mau dia beli apa-apa, nggak mau dari luar negeri. Dia isolasi. Sekarang kita beli dari dia. Pejajaran nggak tuh? Kita beli dari dia. Dari negeri kecil yang isolasi, kita negeri gede yang terbuka. Kita ngombe dari dia. Ngombe tau nggak? Belinya pakai minta-minta. Sama Vietnam, kita belinya pakai ngombe. Artinya kita beli tuker. Jadi dia kasih jatah. Nih, kamu kalau beli tuker, segini aja nih. Gitu. Tukernya nanti kalau kita udah kuat, bayar lagi utang beras. Gitu. Itu namanya ngombe. Yang kayak begini, masa kita mau? Saya mah ogah. Enggak bakalan kita mati lapar. Kan presiden udah suruh puasa Senin Kemis. Makan itu Selasa Rebu, Jumat aja. Sabtu Minggu tidur aja lo pada. Senin Kemis puasa udah. Nah, jangan terlalu takut mati. Nggak apa-apa. Mati itu sama dengan tidur, cuman nggak bangun-bangun aja. Nggak bakalan kita mati kelaparan, nggak bakalan. Ya, nggak mungkin itu. Negeri kita begini subur kok. Segala macam ada. Tuh duren. Duren lagi. Bagaimana sih ini? Iya, maksudnya makan duren itu bisa tahan nggak makan nasi seminggu tuh. Nggak apa-apa lah. Mulai baru mendarat saya lihat kiri kanan duren. Begitu nyampe kantor Departemen Transmigrasi nggak ada. Jadi mungkin kiri kanannya doang tuh, kiri kanan. Bukan begitu subur tanah kita itu, apa segala ditanam tumbuh, segala macam bisa dimakan. Kenapa kita mesti beli ke sana beli kemari beli? Tidak efisien. Kita berpikiran dangkal. Bisa dihemat 15 triliun, 1,2 triliun aja nggak bisa bayar. Itu kan karena pikiran yang terlalu kusut gitu, berputar-putar. Mau ayam murah harus import bungkil kedelai, segala macam. Untuk apa? Ayam mah nggak usah dikasih bungkil kedelai. Taruh aja kandangnya dekat WC, gemuk-gemuk tuh ayam. Iya, zaman dulu kan begitu.
Coba di Tasikmalaya sana, ada orang Sunda nggak di sana? Yang Tasik, ada dari Tasik. Sumedang ada, Sumedang. Ada. Dari mana lo? Dari mana lo? Sumedang. Nah, Sumedang juga itu sama tuh. Itu rakyat di kampung-kampung punya balong. Balong isinya ikan. Sebelahnya ayam. Sebelah marinya pohon pisang. Udah, nggak ada krisis moneter sama dia. Makan, dia ngebom, dimakan ikan. Ikannya gemuk-gemuk, dia makan lagi. Jadi sirkulasi gitu. Daur ulang. Tapi sehat. Ada yang kena ke darat, ayam yang nyocol. Gemuk juga ayamnya, udah gede. Itu aja lah kita. Itu nggak usah dikasih makan kayak ayam negeri. Zaman dulu kita juga nggak tahu ayam negeri. Nggak tahu kita. Kalau ayam negeri itu kita lihat, wah, makanannya orang gedongan aja tuh. Orang kaya-kaya makannya ayam negeri. Giliran kita makan ayam negeri, wah, kok rasanya kayak begini ya? Kenapa? Sepak. Rasanya sepak. Nggak manis-manis aja, nggak ada rasanya. Karena ayam negeri nggak bau. Kita kan senangnya ayam kampung yang bau-bau. Baunya kan sedap, bau ayam. Sate ayam juga terasa sate ayam. Kalau ayam negeri dibikin sate sama sate kelinci apa bedanya? Terus sate-sate yang sering berkeliaran, sate Madura, sate Cirebon. Kalau lewat rumah saya suka makan ini ayam apa nih? Ayam rasa kelinci, kelinci rasa ayam. Terbalik-balik karena ayam negeri. Nah, ini gara-gara kita ingin memproduksi banyak ayam supaya murah, pikirannya ayam negeri, jadi yang dipikirin cuma cari pakan ayam. Nah, itu kan udah salah kayak gitu. Teknologi juga begitu kita. Teknologi kita cari-cari, wah yang orang lain belum pada punya, kita biar punya duluan. Apa? Teknik bagaimana caranya bisa loncat ke atas itu. Ilmu luekang itu kalau di cerita kungfu. Itu nggak usah pakai luekang itu loncat. Kita biasa-biasa aja lah. Bertani itu bagaimana? Duren yang kecil-kecil itu supaya gede gimana? Supaya gede. Kayak duren Bangkok itu kan, dagingnya besar, bijinya kecil. Kalau kita bijinya yang gede-gede. Isinya tipis. Nggak tahu duren Riau itu bijinya besar apa kecil, saya nggak ngerti. Karena saya nggak dikasih, jadi nggak tahu. Jadi pertanian Thailand itu maju terus. Habis kita keenakan ini ya. Dulu itu kita makan subsidi keenakan. Ada undervalue dari nilai tukar. Rupiah itu 2000 perak dulu. Bergerak dari mulai 700 pelan sampai ke 2250. Keenakan. Bukan kita yang keenakan. Itu yang suka 44 bulipat itu. Dia keenakan. Akhirnya dia tumbang. Keenakan jadi dia ngimpor terus. Tidak mungkin lah harga-harga barang impor itu lebih murah daripada tanaman hasil produksi pertanian kita sendiri. Tidak mungkin. Kalau toh mungkin sebagai akibat dari lemahnya infrastruktur itu. Petani nanam di sini nih, transmigran di Riau, dijual di Jakarta jauh lebih mahal daripada kalau ngimport beras dari luar negeri, dari Amerika. Sampainya di Tanjung Priok lebih mahal kalau bawa beras dari sini. Kenapa? Infrastrukturnya nggak mendukung. Begitu. Tapi masa itu nggak dijawab? Tetap aja ngimport. Ya kapan? Sampai lebaran kuda juga infrastruktur ini nggak akan bangun. Nggak benar. Lebaran orang jelas kapan tiap tahun datang. Lebaran kuda kapan? Jadi sampai lebaran kuda tidak mungkin. Tidak mungkin aja bisa maju. Selama kita masih buka keran impor. Nggak bisa. Dan pertanian harus teknologi diarahkan ke situ. Teknik bertani, teknik cocok tanam, teknik bikin kompos, teknik pupuk, begitu. Minum dulu air putih. Ini aqua dari mana nih? Jakarta. Di sini ada pabrik aqua, ya? Bekasi. Jakarta. Saya datang ke sini pengen minum air Riau di air Jakarta.
Gitu. Kita coba buah-buahan mana? Ini lahan pekarangan transmigran suruh tanam hortikultura buah-buahan. Buah-buahan kita kan dikagumin orang. Buni nggak pernah ada. Bohok nggak pernah ada. Coba. Duku masih ada. Kesemek hilang. Kecapi. Tuh. Kalau dulu kemana? Dut-dut lang, kecapi pentil, si gendut pulang bawa tayu upil. Itu waktu masih kecil kan kita gitu. Karena ada kecapi. Sekarang kecapi hilang, nggak ada. Kesemek nggak ada. Pada satu hari saya pergi ke Perth, ke Australia. Ketemu kesemek. Wah, orang bagi-bagi, ini makanan aneh nih kata orang Australia. Coba makan, pasti nggak ada di negeri kamu. Saya makan, ini mah negeri gua asalnya. Aram jada loh. Aram jada bahasa Inggrisnya saya nggak tahu jadi. Kesemek. Jadi kesemek itu dikembangkan di Australia. Dia ekspor, kita ngimport di sini kesemek. Padahal dari kita aslinya. Balak kosong nggak? Benar-benar balak kosong. Balak kosong kejepit lagi tuh. Kita patut bersedih hati kayak begitu. Ya coba tolong saudara-saudara, kita pada fungsi dan jabatan kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing, tolong kembangkan ini, sadari. Ya, lama-lama kita kedesek nih. Nanti saya kira nanti bangsa gowok, jamblang, buni, kecapi, nanti ditanam di Australia semua tuh. Nanti kita tinggal beli aja, beli ngombe melulu gitu. Balap kosong. Udah nggak ada kartunya, jadi kita kartu mati. Semua kartu dimainin mati semua. Ya karena apa? Kita nggak mikir. Keenakan ngimpor. Padahal kita bisa tanam sendiri. Petani mau nanam sekarang, coba tanya, kamu mau nggak tanam padi? Nggak apa? Enakan tanam rumput. Rumput lebih mahal daripada padi. Gila nggak? 1 hektar tanam rumput itu tanam aja tinggal tidur, garuk-garuk aja tiap hari. Main kartu gaple. Tumbuh tuh rumput gajah untuk peternakan sapi, laris, harganya mahal daripada tanam padi buat makanan orang. Tuh orang kalau nggak gila apa namanya itu? Mestinya kita bukan yang ngimpor beras itu, beli dari petani 3.400, jual di kota 1.000, silakan aja. Jadi yang ngerasain subsidi enak kan petani, bukan beli dari luar negeri 3.400, jual di Jakarta 1.000, itu mah blon, balak kosong itu. Jadi orang luar negeri yang enak, bukan petani kita. Ya itu sih saya ngomong aja nggak apa-apa. Saya ngomong terus nih begini, kaset puter nggak apa-apa. Jadi nggak ada urusan lah itu. Karena apa? Kondisi seperti ini harus diciptakan supaya transmigrasi maju. Berhentilah subsidi supaya ada duit, bayar buat transmigrasi kan. Jadi transmigrasi bisa jalan, program-program transmigrasi jalan nggak jalan program. Saya sampaikan pada saudara-saudara ini adalah apa yang saya sampaikan ke atas gitu loh, supaya tahu. Dan juga kalau saya ngomong di televisi jangan pada kaget-kaget loh gitu ya, karena memang begini jalan pikiran saya begini. Jadi Departemen Transmigrasi itu benderanya yang pegang kan menteri, saya nih yang pegang benderanya gitu. Jadi kalau gua ngomong apa, kamu pada saudara-saudara jabarkan aja gitu. Jadi jangan pakai nanya lagi loh, kok udah begini aja, pikiran gua begini. Tahu nggak Pak Sugijo? Nah begini. Kalau nggak setuju, saya jadi Kakanwil, saudara jadi menteri. Kalau nggak setuju, ya harus setuju dong. Ya kalau soal duren nggak apa-apa lah. Tapi ini soal transmigran, tolong itu lahan pekarangan, hortikultura, pertanian, tingkatkan terus. Dan jangan mengharap telur loreng. Telur kita tunggu-tunggu tetap keluarnya dia putih. Ya, jangan loreng. Ya, kita harap-harap juga nggak bisa. Sudahlah, kita saja yang menentukan nasib kita ke depan. Apa tuh?
Wah, ini. Harga durian di Riau 15.450. 15.450 harga durian. Ya, saya nggak nanya. Tolong bikin gerakan gemar menabung, untuk nabung. Itu para transmigran biar nabung, saudara-saudara juga nabung. Tabungan itu bisa berupa apa saja, ya. Bisa duit, bisa barang, tanah bisa juga. Nabung tanah, beli sedikit-sedikit. Ya, pakai meteran, bukan pakai kaleng begini dibawa pulang. Saudara-saudara, sampaikan salam saya kepada keluarga di rumah. Saya harapkan anak-anak kita tidak mewarisi problem kesulitan ekonomi sekarang ini. Kita jangan ikut-ikut dalam cekcok politik. Kita bicara pekerjaan kita aja yang sukses. Kalau soal politik dan ekonomi, kebijakan ekonomi nasional, itu urusannya saya mewakili saudara-saudara sekalian. Jadi saya ngomong begini begitu, biar kalau toh dapat hukuman juga cuman saya. Saudara-saudara kerja saja, kembangkan ide seluas-luasnya bagaimana caranya bisa mensejahterakan diri saudara dan keluarga dan transmigran. Itu saja tujuan. Kalau saudara-saudara tidak sejahtera, tidak mungkin saudara-saudara bisa mensejahterakan transmigran, nggak bisa. Saudara-saudara sendiri juga harus sejahtera. Ya, itu saja. Tapi jangan KKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Thank you.